Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Jessica Sinaga dengan NPM 21020006069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya yang dimana judulnya adalah Embargo Lisensi Joint Venture beserta studi kasusnya. Saya akan menjelaskan apa pengertian dari embargo. Embargo sendiri ialah tindakan pemerintah atau lembaga internasional untuk melarang atau membatasi perdagangan, impor, ekspor, atau hubungan ekonomi dengan suatu negara atau entitas tertentu. Tujuan embargo ini bisa bervariasi termasuk tekanan politik, keamanan nasional, perlindungan hak asasi manusia, atau penyelesaian sengketa internasional. Selanjutnya ada pun jenis-jenis embargo. Yang pertama embargo ekonomi. Embargo ekonomi ini adalah larangan maupun pemberhentian lalu lintas komoditas yang ada di suatu negara ke negara lainnya yang memiliki kepentingan ataupun tengah mengalami konflik. Dan yang kedua ada embargo informasi. Embargo informasi adalah pemberhentian publikasi ataupun distribusi seluruh berita, baik itu berita maupun informasi dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya tujuan dari embargo. Tujuan utama suatu negara menerapkan embargo adalah untuk mempersulit negara sasarannya guna mendapatkan berbagai macam komoditas dan utamanya barang yang menjadi kebutuhan negara tersebut. Selanjutnya pengertian lisensi. Lisensi adalah izin resmi yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual atau pihak berwenang kepada pihak lain untuk menggunakan, mendistribusikan atau menjual produk atau layanan yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tersebut. Lisensi memberikan hak hukum kepada pihak lain untuk menggunakan intelektual yang terkait dengan hak cipta, merek dagang, hak paten, desain industri, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis lisensi. Yang pertama lisensi HKI atau lisensi hak kekayaan intelektual, yang kedua lisensi massal, yang ketiga lisensi merek barang dan jasa, yang keempat lisensi hasil karya seni dan karakter, yang kelima lisensi bidang pendidikan. Selanjutnya perusahaan joint venture. Joint venture adalah sebuah metode yang dilakukan oleh dua atau lebih entitas untuk membentuk suatu perusahaan atau bisnis. Dengan begitu, modal usaha lebih sedikit pun perolehan keuntungannya lebih besar. Nah, contoh-contoh joint venture yang ada di Indonesia, yang pertama Garuda Food dengan Suntory, yang kedua Telkom dengan Telstra, yang ketiga Indofood dengan Nestle. Nah, adapun studi kasus yang saya angkat yaitu kasus perusahaan atau produk yang pernah menghambat perdagangan non-tarif, yang dimana kebijakan hambatan non-tarif di pasar Uni Eropa terhadap ekspor komoditas udang di Indonesia. Uni Eropa merupakan pasar alternatif dalam meningkatkan ekspor hasil perikanan Indonesia setelah Jepang dan Amerika Serikat sebagai pasar potensial. Potensi pasar terus berkembang seiring dengan bertambahnya negara anggota Uni Eropa dari 6 negara pada tahun 1950 menjadi 27 negara pada tahun 2007. Masing-masing negara anggota berpotensi menjadi negara tujuan ekspor. Kegiatan perdagangan internasional di era globalisasi ini dihadapkan pada adanya hambatan tarif dan non-tarif yang membuat kesulitan bagi negara eksportir, terutama negara berkembang untuk memasukkan produk dagangannya ke negara importir yang notabene-nya merupakan negara maju dengan persyaratan yang begitu ketat. Dikemukakan oleh Nugroho tahun 2007 dalam kaitannya dengan preferensi pasar global, ada masalah dalam pasar global dalam memenuhi standar internasional, yaitu permasalahan yang berkait dengan sanitary and phytosanitary atau disingkat dengan SPS, technical barrier to trade (TBT), serta tarif dan harga. Hal inilah yang dialami Indonesia dalam memenuhi permintaan impor komoditas udang oleh pasar Uni Eropa sebagai negara tujuan ekspor. Oleh sebab itu, para eksportir dalam hal ini pengusaha perikanan Indonesia berkewajiban mempelajari dengan seksama setiap kendala atau hambatan-hambatan yang diadakan oleh Uni Eropa untuk setiap komoditas yang diimpor negara tersebut. Tarif yang dikenakan oleh pihak importir merupakan salah satu aspek yang turut mempengaruhi proses jual beli antar negara. Secara umum, tarif yang diberlakukan oleh tiap-tiap negara adalah berdasarkan persetujuan Most Favored Nation atau MFN.
bersebesar 12% pada berbagai komoditas. Penolakan produk ekspor Indonesia oleh negara pengimpor dapat disebabkan oleh adanya perbedaan hasil pengujian di dalam negeri dan hasil pengujian yang dilakukan oleh negara pengimpor, serta ketidakmampuan pengujian di dalam negeri karena lemahnya infrastruktur pengukuran nasional yang mengatur tentang metrologi, pengujian, dan pengontrolan kualitas produk. Lemahnya infrastruktur pengukuran ini nasional dapat menjadi sasaran politik dagang negara tujuan ekspor untuk merendahkan nilai produk atau bahkan menolak produk ekspor tersebut. Nah, sekianlah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.